Jumpa rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa buat rekan trader semuanya di hari Jumat yang penuh barokah ini. Jumat tanggal 10 Juli 2026, dan seperti biasa kami dari Amarket selalu hadir untuk memberikan sedikit kajian buat rekan trader. Kami berharap semoga kajian yang kami berikan ini, analisa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Rekan trader, tanpa buang waktu lagi karena saya juga dikejar-kejar oleh waktu, oleh karena itu mari kita langsung masuk di segmen pertama. Segmen pertama, rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Bagaimana indeks dolar Amerika bergerak sangat datar ya, kemarin sempat turun ke level 100.787 ya, dan akhirnya dia menutup perdagangan di level 100.938. Sedangkan untuk Euro USD, kita lihat Euro USD kemarin mengalami penguatan yang sangat signifikan, menembus level 1.14482 dan menutup perdagangan di level 1.14287. Pound sterling pun juga sama. Pound sterling sedikit mengalami penguatan di hari perdagangan kemarin dan menutup perdagangannya di posisi 1.34079. Bagaimana kalau untuk gold? Gold kemarin gacor ya, menguat rekan trader hingga menembus level 4138 walaupun akhirnya menutup perdagangan di seputaran 4123. Untuk USD Yen Jepang pada prinsipnya kemarin datar tapi agak sedikit bergelombang. Gelombangnya menuju ke selatan, rekan trader agak sedikit tertahan. Menutup perdagangannya di seputaran 162.319. Hari ini benar-benar jatuh bebas. Oke rekan trader, ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin, dan seperti biasa kita akan selalu masuk di tema-tema harian kita. Untuk tema hari ini yang coba saya angkat adalah emas sedikit bertahan di tengah melunaknya kebijakan The Fed. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader. Ini tema yang sangat luar biasa, di mana saya mengambil tema tentang bagaimana emas sedikit bertahan. Bertahan walaupun kemarin dia naik hingga 4123, tapi hari ini agak sedikit bertahan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa apa yang terjadi pada emas itu karena kebijakan The Fed yang agak sedikit kurang hawkish membuat emas ini naik ke posisi yang lebih tinggi. Kalau rekan trader lihat pada platform sudah sangat jelas dijelaskan kemarin bahwa bagaimana emas ini dia dari level terendah 4051 menembus level 4147 dan menutup perdagangannya di seputaran 4123 atau 124. Rekan trader, apa yang terjadi kemarin selain kalender ekonomi yang sangat luar biasa juga, tapi yang paling utama adalah bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh The Fed pasca rislah FOMC, di mana dinilai tidak terlalu hawkish. Nah, imbas dari tidak terlalu hawkish ini kita udah tahu ya, membuat bagaimana indeks dolar Amerika tertahan, dan secara garis besar kalau rekan trader lihat indeks dolar Amerika ini sudah tertahan hampir 3 minggu berturut-turut rekan trader. Rekan trader lihat 3 minggu berturut-turut dari pasca ketinggian maksimalnya itu di posisi 101.800, dia sekarang sudah menyentuh level 100.779. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, pelemahan yang terjadi pada indeks dolar Amerika sudah tentu akan memberikan sedikit andil terhadap emas. Emas juga ya kita tidak bisa pungkiri kemarin sempat keluar dari zona 4000. Tapi dengan pelemahan yang terjadi pada indeks dolar Amerika membuat perlahan-lahan naik rekan trader. Artinya rekan trader, sini kita bisa lihat bahwa kebijakan The Fed yang kurang hawkish dia sedikit mendorong emas naik. Tapi ada tapinya rekan trader, ada tapinya. Emas ini akan digoyang oleh bagaimana geopolitik di Timur Tengah. Kita tahu geopolitik Timur Tengah ya hari seperti emak-emak lah ya, apalagi Donald Trump. Itu tipikal emak-emak Indonesia banget tuh. Lampu sen ke kiri, beloknya ke kanan. Nah, ini dia rekan trader. Itu pun juga yang terjadi pada emas. Hari ini mereka kesepakatan damai, besoknya mereka bisa bertempur. Mereka dua negara ini waduh, kacau nih ya. Belum ada kata sepakat, tapi ya udahlah itu urusan mereka. Tapi di sini kita bisa lihat rekan trader bahwa sikap hawkish yang tidak terlalu oleh The Fed akan selalu dilawan oleh bagaimana sentimen pertempuran yang terjadi di Timur Tengah. Oleh karena itu secara garis besar kita lihat
Emas naik karena sikap hawkish The Fed yang tidak terlalu, tapi emas ditekan karena letupan-letupan mulai terjadi lagi di Timur Tengah. Ini dia rekan trader. Jadi dari dua sisi ini membuat emas ini agak sedikit tertahan. Tapi rekan trader, kita akan lihat terus bagaimana pergerakan pasar ke depan. Ya, dengan kita lihat seperti kayak gini, kita sudah bisa memprediksikan ke depan seperti kayak gimana. Tapi yang pasti kita akan lihat bagaimana kebijakan yang akan dikeluarkan oleh The Fed, sambil kita akan menyaksikan bagaimana perang ini terjadi, tapi perang perlahan namun pasti sudah mulai redup. Jadi kita akan terus terkonsentrasi dengan kebijakan yang dilakukan oleh The Fed. Oleh karena itu rekan trader, emas bertahan hari ini sangat wajar. Dua sisi terjadi pertempuran dan membuat emas sedikit tertahan, tapi kita akan melihat terus seberapa besarkah pergerakan yang akan terjadi ke depan. Seberapa besarkah perang yang akan terjadi dan seberapa besarkah kebijakan serta data-data yang akan dikeluarkan nanti. Oke rekan trader, thank you. Kita langsung aja ke teknikal. Seperti biasa teknikal kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Tampilan saya keren banget hari ini ya. Indeks dolar Amerika keren, beken ya, keren, cadas ya. Ini dia nih, ini cadas banget ini, benar-benar ini. Ya. Seperti Refli Harun, keren, cadas. Nah, oke, kita langsung masuk ke indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, rekan trader, cara garis besar, kalau rekan trader lihat indeks dolar Amerika hari ini, dia bergerak agak sedikit tertekan, tapi ada sedikit peluang untuk kembali lagi naik, ya. Dari estimasi yang telah saya bilang bahwa dia ini udah paling terendah itu di posisi 100.592. Udah tidak akan rendah lagi rekan trader, tapi harus diperhatikan bahwa peluang untuk kembali naik masih tetap terbuka dan saya berestimasi dia ini bisa naik hingga level 100.958 rekan trader. Kalau terendah ya saya pikir udah terjadi ya di posisi tadi 100.592, tapi hati-hati dia akan kembali berbalik lagi di level 100.959. Oke, selanjutnya Euro Uncle Sam Dollar. Pergerakan yang terjadi pada Euro Uncle Sam Dollar hari ini rekan trader secara garis besar. Kalau kita lihat rekan trader, Euro Uncle Sam Dollar dia bergerak sangat luar biasa. Potensi penguatan masih tetap ada dan saya lihat potensi ini terbuka sangat lebar rekan trader. Ya masih tetap ada. Kajian yang coba saya berikan bahwa potensinya untuk kembali naik itu menurut saya udah sampai di level tertinggi di seputaran 1.14570. Tapi hati-hati bahwa penyerangan mendadak bisa membuat dia kembali turun hingga level terendah di posisi 1.14268. Bagaimanakah untuk pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling prinsipnya sama dengan apa yang terjadi pada Euro USD. Pound sterling masih tetap punya peluang untuk kembali melemah. Malahan saya bilang pelemahan itu bisa sampai di level terendah di seputaran 1.34011, tapi hati-hati serangan balik mendadak bisa membuat dia kembali lagi naik rekan trader, minimal hingga menuju level ketinggian maksimumnya di seputaran 1.14650. Bagaimana untuk gold trader? Pola pergerakan terjadi pada gold hari ini, kalau kita lihat rekan trader, gold hari ini sepertinya agak sedikit tertekan rekan trader ya. Saya berpikir bahwa dia ini bisa tertekan, hati-hati. Oke, dia tertekan bisa sampai di posisi 4097, tapi hati-hati tidak terkemungkinan juga dia bisa turun sampai 4085 rekan trader. Makanya saya bilang hati-hati ya. Tapi di tengah itu peluang naik masih tetap terbuka. Peluang naik masih bisa ke 4138 ya. Masih tetap terbuka. Ini dia rekan trader. Nah, menurut saya di sini, tapi hati-hati juga bahwa dia ini bisa turun lagi hingga level terendahnya itu di posisi, nah ini dia 4085. Sedangkan untuk sampai batuk saya. Aduh, saking semangatnya aku ini. Untuk Euro USD rekan trader, Euro USD kita lihat rocker nih, kita lihat rekan trader semuanya. Pola pergerakan terjadi pada Euro USD saat ini. Euro USD sepertinya agak sedikit ke selatan rekan trader ya. Selatan dia. Analisa saya kalaupun melemah ya dia palingan melemah kembali lagi ke level terendah di posisi 161. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa
serangan balik mendadak ini bisa membuat dia kembali lagi ke level 162.111. Nah, ini dia rekan trader, pergerakan trader pada Euro USD. Oke rekan trader, secara teknikal sudah ya. Saya berpikir ini udah oke buat rekan trader. Sedangkan untuk kalender ekonomi hari ini, rekan trader bisa lihat bahwa kalender ekonomi hari ini tidak terlalu banyak. Rekan trader malahan tidak ada, malahan kalau saya lihat ya yang berskala besar. Skala besar kalender ekonomi hari ini tidak ada ya. Ya palingan nanti 19.30 dari Kanada, perubahan jumlah tenaga kerja. Sisanya yang kecil-kecil ini pun juga udah nggak terlalu ada lah ya. 19.30 dari Kanada ini harus diperhatikan nih. Perubahan tenaga kerja, angka pengangguran ini sangat mempengaruhi nanti. Oke rekan trader, jangan lupa juga bergabung bersama kami. Ini adalah website kami. Websitenya ada, linknya di deskripsi channel ini. Silahkan rekan trader membacanya. Dan rekan trader sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa nanti malam pukul 8 kita akan webinar. Ya, minggu kemarin saya nggak webinar karena kepalaku sakit minta ampun. Hari ini kita akan webinar dengan judul deeskalasi geopolitik melawan kebijakan The Fed. Bagaimana arah ke depan? Apakah kita ke arah selatan, utara, timur, barat? Taunya kita akan melihat arahnya ke depan seperti gimana. Oke rekan trader, demikianlah kajian kita. Terima kasih telah menyaksikan ini. Jangan lupa pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat bertemu lagi di webinar. Dan semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader. Sampai ketemu rekan trader. Semoga sukses rekan trader hari ini. Kesuksesan selalu menyertai rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.